bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Heti. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan sama saya Bu. Ini ada tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam materi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Jadi ini saya mau bertanya dengan Ibu tentang bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu hadapi di sekolah kita, apakah itu termasuk dilema etika ataukah dia bujukan moral. Ya, cara identifikasi kasus yang saya lihat dari permasalahannya seperti benar versus benar, saya golongkan dilema etika. Jika versusnya benar versus salah, saya identifikasi dengan bujukan moral. Oh gitu ya Bu. Iya. Terus bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah kita? Kalau seperti tadi kan dia dilema etika, kedua-duanya benar. Bagaimana cara Ibu mengambil suatu keputusannya Bu? Iya. Ya, dalam pengambilan keputusan ya terkait dilema etika, sama-sama mendapatkan keuntungan, jangan sampai salah satu pihak merasa dikecewakan. Oh, jadi kedua belah pihak harus sama-sama mendapatkan harus perlakuan yang sama-sama. sama. Iya, perlakuan yang sama, betul. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan di sekolah kita, Bu? Kalau langkah-langkah yang saya ambil, ya yang pertama saya lihat permasalahannya apa. Itu yang pertama. Apa permasalahannya? Sesudah itu yang kedua, karena tadi ada permasalahannya apa, ya saya mencari informasi atau fakta dari kasus tersebut. Oh, berarti Ibu mencari informasi yang lebih sudah pasti, akurat ya Bu ya? Iya. Kemudian ada nggak itu Bu, ya misalnya yang Ibu anggap lebih efektif lah dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika itu? Iya, kalau yang untuk saya anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan, ya sesuai jawaban saya sebelumnya, ya dalam mengambil keputusan, ya terkait dilema etika, ya sama-sama harus mendapatkan keuntungan dengan jangan sampai salah satu pihak tidak merasa dikecewakan atau tidak merasa nyaman. Berarti masih tetap mementingkan ini ya Bu, bagaimana biar kedua belah pihak sama-sama hal yang sama. Ya. Dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika, pernah tidak Ibu mendapatkan suatu tantangan gitu? Kalau dalam pengambilan keputusan, tantangan itu pasti ada. Pasti ada pro dan kontra. Di sini saya akan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah agar saya bisa mengambil keputusan dengan resiko yang sangat minim. Oh gitu ya Bu. Jadi meminimalkan resiko ya. Betul Bu. Oke. Dalam pengambilan keputusan ini lagi Bu, butuh nggak Ibu itu jadwal tertentu atau mungkin bisa langsung mengambil keputusan dalam waktu itu juga, ataukah menunggu dulu baru bisa mengambil keputusan? Iya. Kalau untuk pengambilan keputusan ya, saya lihat dulu kasusnya bagaimana. Kan kalau ada kasusnya ya bisa saat itu diambil keputusan, tetapi ada juga kasus itu harus terjadwal dulu baru bisa kita ambil keputusannya. Kalau yang untuk saat itu saya ambil keputusan, contohnya seorang guru pada saat itu ada dapat telepon mungkin dari keluarga, ada hal-hal yang dia harus meninggalkan sekolah. Di situ saya bisa mengambil keputusan. Pada saat itu beban guru pada saat itu ya saya akan limpahkan kepada piket yang hari itu. Tetapi kalau untuk permasalahan atau pengambilan keputusan terjadwal, Ibu tahu kan? Contoh anak kita Rehan. Oh iya Bu.
Di sana memang ada permintaan orang tua, memang panggilan sudah 3 kali. Iya. Secara prosedur udah 3 kali, tetapi tetap mengulangi kesalahan yang sama. Di sini ada permintaan orang tua agar anaknya tetap juga sekolah, ya kan? Dan juga peraturan pemerintah wajib belajar 9 tahun. Dan di sini saya harus mengambil keputusan dan harus melibatkan memang stakeholder yang ada di sekolah, yang itu harus saya jadwalkan, memasukkan dan membawanya ke forum rapat. Berarti dilihat dari situasinya ya Bu. Iya, tergantung kasusnya. Iya. Selama ini sebagai pemimpin di sekolah kita, ada tidak itu Bu faktor-faktor yang mungkin mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, atau mungkin ada seseorang yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau faktor-faktor dalam mempermudah atau membantu, ya sudah pastilah Bu. Saya tetap sering berkoordinasi dengan wakasek atau guru-guru yang berpengalaman atau senior, dan kemudian saya membawa ke ruang rapat atau ke rapat bersama stakeholder sehingga saya bisa mengambil keputusan itu dengan meminim Resiko juga. risikonya. Iya. Ini yang terakhir Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan, Ya. pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari seluruh pengalaman yang sudah Ibu lakukan dalam hal pengambilan keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang bisa saya ambil ya dalam pengambilan keputusan, ya saya selalu melihat dari 2 sisi agar keputusan yang saya ambil tidak merugikan salah satu pihak. Iya. Dengan satu pihak dan dengan minimnya resiko, dan melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi setiap pengambilan keputusan itu baik dia cepat atau memang terjadwal harus melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi pada intinya semua pengambilan keputusan yang Ibu lakukan seperti win-win solution ya Bu. Iya. Jadi tidak mencari solusi terbaik agar kedua pihak tidak ada yang dirugikan. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang sudah Ibu berikan. Ya, Semoga sama-sama. ilmu yang pengalaman yang Ibu ceritakan menjadi ilmu bagi saya dalam pendidikan guru penggerak. Iya. Saya mohon dukungan dan motivasi dari Ibu dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih atas atensinya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Maaf nih Bu, saya minta waktunya sebentar. Ini saya dalam pendidikan guru penggerak, jadi untuk memenuhi tugas dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin, saya menghubungi Ibu untuk mendapatkan informasi bagaimana cara mengambil keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Yang pertama Bu gini, ini kan ada yang dikatakan dilema etika dan bujukan moral. Kira-kira kasus-kasus yang mungkin Ibu hadapi di sekolah Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi yang mana dia dikatakan kasus yang dilema etika, yang mana pula bujukan moral? Iya, jadi gini Bu, dalam mengidentifikasi kasus-kasus seperti ini, kita kan kadang ada menemui kasus yang namanya benar plus benar, artinya si A benar, si B benar. Nah ini kita identifikasikan dia ke dalam kasus dilema etika. Namun ketika ketemu dengan masalah yang kasus dia benar versus salah, artinya si A benar sedangkan si B salah. Nah ini saya identifikasikan dia ke dalam kasus bujukan moral. Jadi dia berdasarkan benar versus benar dan salah versus benar ya Bu ya. Terus ini Bu, dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, kira-kira bagaimana cara Ibu membuat satu keputusannya gitu?
Oh iya, namanya mengambil keputusan tentu banyak tantangan ya Bu ya. Tentu di sini kita harus bijak. Artinya kita harus mengambil keputusan yang mana sama-sama menguntungkan ke antara dua belah pihak. Artinya sama-sama menyenangkan, tidak ada yang dirugikan di sini. Berarti ininya ya melihat kepentingannya. Iya, Jadi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ya Bu ya. iya begitu. Ini kita lanjutkan ya Bu ya. Kira-kira dalam pengambilan keputusan langkah-langkah apa yang Ibu lakukan? Tentu ketika kita mengambil sebuah keputusan, pertama kita harus mengetahui dulu akar permasalahannya, ya. Setelah kita tahu akar permasalahannya, tentu nanti baru kita bisa mencari apa keputusan yang tepat di antara masalah tersebut, ya Bu. Terus untuk mengambil ini yang dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika, kira-kira hal-hal apa saja lah yang Ibu lakukan? Oh iya, jadi di sini yang sering saya lakukan agar dia kasusnya lebih efektif ya Bu. Jadi saya harus mengambil keputusannya itu tidak merugikan antara dua belah pihak. Jadi walaupun ya dia kan gitu masalahnya sama-sama benar. Iya. Ya si A benar, si B benar. Tentu mereka tidak boleh rugi dalam hal ini ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Sungguh bijaksana sekali ya Bu. Jadi kita tidak memikirkan keuntungan satu orang. Iya. Jadi kedua-duanya harus mendapatkan perlakuan yang sama ya Bu. Iya. Kemudian dalam pengambilan keputusan pernah nggak Ibu menghadapi suatu tantangan gitu? Oh iya Bu, ya namanya mengambil keputusan itu tentu ada pro kontra. eh Antara yang meskipun dia sama-sama benar tentu ada pro kontra gitu ya Bu. Iya. Jadi sehingga di sini kita perlu berkolaborasi ataupun berkoordinasi dengan rekan-rekan guru bagaimana mengambil keputusan ini agar tidak ada yang dirugikan. Jadi saya biasanya itu rapat ataupun berkolaborasi dengan rekan kerja. Gitu ya Bu. Berarti melibatkan guru-guru juga ya, Iya. tidak mengambil keputusan sendiri ya Bu. Iya. Kemudian dalam suatu kasus dilema etika, kira-kira Ibu pernah nggak itu mengambil langsung keputusannya atau membutuhkan jadwal untuk mengambil keputusannya? Oh iya, jadi kadang-kadang ada masalah kecil, artinya dia bisa kita putuskan langsung hari itu. Contoh kecilnya saja ketika dalam sekolah itu ada guru sedang mengajar di kelas dan ada telepon dari keluarga agar ibu itu pulang langsung karena memang harus ada di rumah. Jadi ketika ibu itu melapor ke saya langsung menyuruh salah satu guru, bapak ibu guru piket untuk menggantikan ibu tersebut. Dan ada juga terkadang dia masalahnya yang membutuhkan jadwal untuk mengambil keputusannya. Contohnya saja, kita dalam satu sekolah itu ada beberapa guru sertifikasi, namun siswanya ataupun kelasnya tidak mencukupi. Iya. Nah, di sini kan kita sama-sama tahu bahwa antara guru yang dua ini sama-sama berhak, sama-sama benar untuk mendapatkan haknya di tunjangan profesi gurunya. Nah, di sini kita perlu sama-sama membuat boleh rapat dibilang gitu ya Bu ya dengan wakil kepala sekolah ataupun guru-guru lain bagaimana agar Bapak Ibu guru ini tidak ada yang dirugikan. Jadi mereka harus sama-sama legowo bahwasanya mereka dibagi dua lah artinya hasilnya itu gitu Bu. Iya. Begitu juga jadwal mengajarnya gitu. Jadi jam mereka masuk itu juga harus sama-sama punya hak gitu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Untuk pengambilan keputusan di kasus dilema etika, ada nggak itu faktor yang mempermudah Ibu dalam membuat keputusan atau mungkin ada bantuan seseorang gitu? Oh iya tentu Bu, namanya kita dalam satu wadah gitu ya. Tentu kita juga walaupun pemimpin dalam satu sekolah tersebut kita tentu butuh orang lain termasuk wakil kepala sekolah untuk share and care bagaimana dalam mengambil keputusan gitu. Ya luar biasa ya Bu ya. Berarti dia melibatkan orang-orang di sekitar, Iya. kemudian tidak ya istilahnya tidak diktator gitu ya, Oh, mengambil iya, Bu. keputusan sendiri. Ya, Bu. Ini dari seluruh pertanyaan yang saya sampaikan sama Ibu, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan lah dari cara pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama ini? Iya, jadi Bu, untuk mendapatkan hasil yang baik, tentu kita harus mengambil keputusan yang bijak, di mana nanti dalam
kasus ini di Limetika ini harus sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi di situ intinya tidak ada yang dirugikan, gitu Bu. Oh iya, terima kasih banyak lah ini ya Bu ya. Saya sudah mengambil waktu Ibu Oh iya, nggak dalam apa-apa, Bu. Mudah-mudahan nanti melengkapi sukses, tugas Ibu. saya. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan selama ini akan terus berjalan, kemudian Amin. sukses di kedepannya. Sekolah yang Ibu pimpin juga semakin bagus. Terima kasih atas kesempatannya Oke, ya Bu. sama-sama Bu. Semangat ya Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan